Halo, eh, kembali lagi dengan saya, Olive. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana tips and trick mengelola keuangan di Sanimas ya, dari mulai tahapan awal ya. Di sini saya fokuskan ke papan tulis aja ya. Jadi saya di sini punya semua. Merah, oke. Jadi awal mulanya itu diawali dengan satu rembuk ini ya, rembuk desa atau musyawarah sosialisasi program. Nah, program sosialisasi ini ditujukan supaya masyarakat bisa paham terhadap apa itu program Sanimas, berapa besarannya dan berapa target minimumnya. Target minimumnya itu 70 rumah yang tersambung atau sekitar 100 KK ya. Ini targetnya, target dari, soalnya kalau terlalu sedikit uangnya itu takutnya di, di, digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya, tanda kutip, katakanlah perwujudannya cuma 20 SR atau sambungan rumah, atau hanya 40, berarti kan sisanya banyak gitu ya. Nah itu dikemanakan, kecuali bangun untuk WC, toilet umum, jamban umum gitu 5 gitu misal, terus ditarikin uangnya, kemudian digunakan untuk kebersihan atau kesejahteraan warga gitu bisa. Kemudian, nah ini nggak bertentangan sama Pak Erik ya. Kalau Pak Erik Thohir itu kan Pertamina, kalau ini kan kita untuk warga, jadi nggak masalah. Lalu setelah rembuk sosialisasi program itu kita adakan lagi ya, ini sebaiknya kita sudah melakukan namanya pengenalan terhadap simpul-simpul masa ya, misal Pak RW-nya, Pak RT-nya, terus orang kiainya atau gimana gitu. Jadi sudah kita dekati dulu, jangan langsung ujuk-ujuk di sini gitu ya. Jadi bagaimana ini hanya untuk yang gongnya gitu, tapi kita sudah melakukan agresi secara masif di level-level bawah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dibentuklah KSM. Setelah itu rembuk KSM ya, jadi pembentukan KSM, lalu juga plus pembentukan KPP kalau mau barengan. Jadi KPP pemelihara, KSM yang bangun gitu. Lalu selanjutnya setelah ini sudah kita nanti rembuk prakonstruksi. Jadi sini rembuk prakonstruksi. Jadi kira-kira kita mensosialisasikan warga gitu. Ini mungkin jaraknya satu minggu, jadi mungkin butuh kurang lebih 1 bulan buat persiapan ini saja, benar-benar matang gitu ya, untuk prakonstruksinya. Jadi warga sudah fix jalurnya mana. Nah, nanti kita harus melihat juga jalur-jalur pipanya itu lewat mana saja, kira-kira rumah yang potensial mana, baru rembuk ini gitu ya. Ini tuh hanya gong supaya resmi gitu ya, akan dibangun seperti itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ini ya, dalam KSM itu ada namanya untuk KSM ya terutama. Nah, untuk KSM ini ada namanya tim Barjas. Kenapa ini sangat penting ya, tim Barjas, barang dan jasa. Barang dan jasa itu sangat penting. Ini jumlahnya harus ganjil ya, 3 orang, 1, 2, 3. Kenapa? Karena ini inti dari program ini. Karena ini kan program fisik ya, pembangunan konstruksi. Jadi mau tidak mau orang Barjas ini harus orang yang terpercaya, karena dia yang beli material. Nah, untuk toko material, nah itu misal di suatu kecamatan gitu, misalnya kecamatan ada katakanlah 6 toko gitu ya, 6 toko A, B, C, D, E atau 5 lah. Nah itu kita harus bandingkan ya, mana paket harga yang paling murah, benar-benar paling murah. Karena apa?
karena nanti pasti beda ya harga semen. Kita katakanlah butuh semen 400 sak untuk membangun IPAL ini. Terus kalau harga satu saknya berapa? Oh, harga satu saknya 60.000. Kan kita belinya 400 sak. Di nego-nego katakanlah dapat 55.000 gitu. Nah, 55.000 itulah yang kita laporkan gitu sebagai harga yang paling murah. Misal toko yang paling murah adalah di toko B gitu ya. Misal di sini ini harganya 55.000. Ini yang kita pilih gitu ya. Dan ini harus benar-benar murni ya. Maksudnya jangan sampai oh ya udah kita ini aja apa namanya? Katakanlah di sini 55.000, di sini 58 gitu. Ya udah kita ambil 55.000 tapi nanti kita laporkan 60.000. Ini jangan ya, karena nanti ribet sendiri gitu ya pelaporannya itu. Lebih baik kita benar-benar kerjasama dengan yang 50.000, jangan dilaporkan 60.000. Ini nanti jatuhnya sangat kacau, bisa dananya nggak tahu kemana gitu ya. Jadi kita benar-benar ngambil yang paling murah aja itu, karena itu lebih aman gitu. Negosiasi nanti disusun dalam berita acara negosiasi dan penetapan pemenang tender gitu ya di sini gitu. Kecuali untuk seperti besi dan material pipa limbah yang oranye itu tidak ada di toko material yang kalau besi masih ada ya, besi masih ada. Yang nggak ada tuh pipa limbah. Pipa limbah itu memang harus pesan ke distributor. Nanti biasanya ada pengelolanya gitu. Tapi untuk besi, nah besi itu harganya naik turun. Jadi kalau bisa sudah deal-dealan gitu ya, harga yang paling murah gitu. Kita DP dengan uang yang ada gitu, jadi harganya dapat yang paling murah. Nanti jangan sampai belinya ngecer ya. Kalau beli ngecer itu harganya pasti lebih mahal. Jadi kita sudah paketkan gitu, pemaketan gitu ya. Misal kita kan tahu tuh ya butuh apa aja. Misal butuh semen 400 sak gitu ya. Misal pasir butuhnya berapa untuk bangun IPAL itu. Misal katakanlah 20 meter kubik gitu ya. Terus koral atau batu belah itu ya, katakanlah butuh 30 kubik dan lain-lain. Listnya terus bertambah. Nah itu di jumlah, di total misal katakan berapa, nah itu dinegosiasikan harganya. Jangan sampai dapat yang mahal, dapat harga paling murah gitu ya. Itu harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai dapat harga yang mahal, karena teman-teman punya ini nih, punya power, punya uang gitu ya. Nah nanti dijelaskan pembayarannya itu nggak bisa sekaligus, nanti per termin gitu ya. Oke, ini dulu yang pengen saya sampaikan. Tim Barjas ini harus orang-orang yang terpercaya. Kalau bisa tenaga ahli, tenaga fasilitas lapangan itu juga ikut ke sini ya, nemenin mereka, terutama waktu negosiasi dan ini dealnya itu loh. Dealnya itu jangan sampai teman-teman TFL tanda kutip tidak dilibatkan dan terkesan disembunyi-sembunyikan gitu. Padahal kan teman-teman tugasnya adalah mengawasi uang ini gitu. Teman-teman harus ikut, harus tahu harga realnya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa memprediksi proyek ini kalau ada sisa-sisanya berapa. Kalau enggak sisa berarti pasnya berapa gitu ya. Misal kalau sisa, oh ada sisa segini, berarti kita bisa meningkatkan untuk tamannya gitu. Misal untuk jumlah rumah yang tersambung akan lebih banyak. Nah itu jauh akan lebih bermanfaat. Saya rasa itu dulu, singkat dulu ya, nanti kita akan bahas lebih detail.